Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait penilaian dan analisis ekuitas. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Galang Farizi dengan NIM 310. Saya Salsa Nasari dengan NIM 303. Saya Lidwina Imri dengan NIM 291. Saya Fendi Basangmas dengan NIM 312. Saya Muhammad Rashid Al-Basir dengan NIM 304. Oke, langsung saja. Oke, jadi yang pertama itu earning persistence. Earning persistence adalah sejauh mana laba perusahaan di masa kini dapat dipertahankan atau diprediksi akan terus berlanjut di masa depan. Konsep ini penting dalam analisis ekuitas karena investor tidak hanya melihat seberapa besar laba saat ini, tetapi seberapa konsisten dan keberkelanjutan laba tersebut untuk menghasilkan return dalam jangka panjang. Nah, mengapa return persistence ini penting? Jadi, yang pertama itu laba yang berulang atau berkualitas tinggi cenderung dihargai lebih tinggi oleh pasar. Lalu yang kedua, laba yang tidak persisten, misalnya dari penjualan aset, keuntungan luar biasa dianggap kurang bernilai bagi investor jangka panjang. Lalu yang ketiga, membantu valuasi saham secara lebih akurat, terutama untuk proyeksi arus kas dan laba masa depan. Nah, indikator dan alat ukur untuk mengukur earning persistence yang pertama itu ada stabilitas margin laba, di mana laba bersih yang stabil mencerminkan kualitas manajemen dan operasi. Lalu yang kedua ada analisis tren laba yang dimana menggunakan time series, apakah ada pola pertumbuhan laba yang konsisten. Lalu yang ketiga itu menggunakan regression slope. Dalam analisis akademik, earning persistence bisa diukur dengan mengestimasi nilai alfa dari model laba tahun ini terhadap laba tahun sebelumnya. Jika alfa nilainya sama dengan satu, berarti labanya sangat persisten. Sedangkan jika nilai alfa kurang dari satu, maka laba tidak stabil atau tidak berulang. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada valuasi berbasis laba. Valuasi perusahaan merupakan tujuan penting bagi kebanyakan pengguna laporan keuangan karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi sederhana atas valuasi ekuitas perusahaan biasanya bergantung pada metode diskonto arus kas. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas suatu perusahaan dihitung berdasarkan perkiraan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Perkiraan ini kemudian didiskontokan menggunakan biaya modal ekuitas perusahaan. Next. Next. Selanjutnya ada evaluasi dengan price to earnings ratio, yaitu rasio harga saham perusahaan terhadap laba per saham CF untuk mengukur nilai pasar saham relatif terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Untuk rumus kayak rasio itu sendiri adalah harga saham dibagi laba per saham EPS. Apabila PE tinggi menunjukkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. Bisa juga mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalued. Dan apabila PE rendah menunjukkan valuasi yang lebih rendah, mungkin menunjukkan saham undervalued atau perusahaan dalam kesulitan. Bisa juga menunjukkan bahwa pasar tidak percaya pada potensi pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, Selanjutnya ada earnings power. Jadi earnings power ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan di masa depan dari operasi normalnya, tanpa memperhitungkan kejadian luar biasa atau fluktuasi sementara. Jadi untuk tujuan analisis ini adalah menilai kelangsungan laba jangka panjang, digunakan dalam penilaian nilai wajar perusahaan, dan penting dalam analisis investasi dan merger. Untuk komponen utama sendiri, yang pertama yaitu ada laba operasi historis stabil untuk mengukur laba inti dari aktivitas utama tanpa pendapatan atau beban luar. Yang kedua ada normalisasi laba untuk menyesuaikan laba dari unsur non-recurring atau sekali waktu, misalnya penjualan aset. Yang ketiga ada proyeksi berbasis konsistensi
yaitu berdasarkan tren jangka panjang dan kapasitas aset. Next. Oke, selanjutnya ada studi kasus. PT ABC Tbk adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Saham perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode ABC. Seorang investor ingin melakukan analisis untuk menentukan apakah saham ABC saat ini overvalue atau dihargai terlalu murah, fair value sesuai nilai intrinsik, atau overvalue dihargai terlalu mahal. Berdasarkan informasi keuangan terbaru, data yang diketahui ada harga saham saat ini yaitu 2.500, laba bersih per saham atau EPS 250 rupiah, ada dividen per saham 100 rupiah, pertumbuhan laba tahunan yang diharapkan 8% dan tingkat pengembalian yang diharapkan investor ada 12%. Next. Lalu kita bisa menggunakan price to earning ratio dengan rumus harga saham dibagi EPS, yaitu 2.500 per 250. Hasilnya 10. Artinya investor membayar 10 kali dari laba tahunan perusahaan satu saham. Atau bisa menggunakan penilaian saham dengan model Gordon Growth atau dividen diskon model dengan rumus nilai intrinsik sama dengan D1 per R kurangi G, di mana D1 ini adalah dividen tahun depan, R adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Eh, Yaitu 108 dibagi 0,12 dikurangi 0,08 sama dengan 108 dibagi 0,04 dan hasilnya adalah 2.700. Nah, kesimpulan dari analisis tersebut adalah harga pasar saat ini Rp2.500, nilai intrinsik berdasarkan dividen diskon model adalah Rp2.700. Nah, karena nilai intrinsik saham lebih tinggi dari harga pasar, maka saham ABC dinilai of under value. Artinya ini berpotensi sebagai peluang investasi yang menarik bagi investor jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.